Jadi modelnya ini kalau dibilang sebagai organisasi itu kalau kita sederhanakan kan ada yang high profile, ada yang low profile. High profile ini biasanya temannya, teman mainnya, teman bicaranya adalah para regulator, pemerintah pada tingkat pusat sampai ke daerah. Nah, ini pasti bukan organisasi laundry. Organisasi laundry itu seringkali tanda kutip berusaha dimanfaatkan termasuk oleh para regulator kalau pas lagi ada kebutuhan, entah isu lingkungan, isu kebersihan, isu apa, UMKM dan sebagainya. Tapi mereka bukan teman bicara sepadan gitu yang dianggap penting dilibatkan dalam kebijakan dan sebagainya. Jadi organisasi laundry yang ada itu di Indonesia adalah yang low profile. Halo, jumpa lagi dengan Binatuku Sharing Session. Beberapa waktu terakhir pertanyaan berulang yang datang pada saya dari teman-teman yang baru berbisnis laundry adalah apakah berguna kalau kita ikut organisasi laundry? Ini pertanyaan yang ingin saya jawab dalam kesempatan sharing kali ini. Jadi organisasi laundry atau komunitas laundry apapun namanya, ada yang cukup lama sudah ada lebih dulu di Facebook ya. Saya sendiri tidak ikut karena saya sudah nggak aktif di Facebook cukup lama. Jadi ada organisasi seperti Ikatan Laundry Indonesia, ada Keluarga Laundry Indonesia, ada Asosiasi Laundry Indonesia, ada Himpunan Pengusaha Laundry Indonesia, ada Asosiasi Pengusaha Laundry Indonesia, ada yang basisnya itu kota, ada komunitas laundry di Jogja, ada komunitas laundry di Semarang, ada komunitas laundry di beberapa kota ya, termasuk di Indonesia Timur, di Makassar dan sebagainya. Jadi ada banyak sekali organisasi laundry. Nah, organisasi laundry ini ada yang modelnya itu lebih terorganisir sedikit ya. Jadi mereka menerapkan misalnya ada iuran tahunan, walaupun jumlahnya juga nggak besar, karena fungsi mereka juga sebetulnya nggak banyak gitu ya. Jadi sebagai organisasi fungsinya nggak banyak. Yang banyak berfungsi itu karena anggota berinteraksi, ngumpul di itu, mereka ngobrol. Nah itu kan bukan karena program yang dijadwalkan, dibuat dengan baik dan sebagainya. Nggak begitu. Sebagian besar itu karena kebaikan hati orang yang berpengalaman mau menolong dan sebagainya karena mereka dikumpulkan. Karena itu biasanya iurannya tidak bisa besar karena iuran besar itu kan mengakibatkan adanya harapan dan tuntutan gitu ya. Nah, itu juga tidak berani diterima oleh para pengurusnya gitu. Nah, yang lebih banyak lagi adalah modelnya komunitas-komunitas itu apapun namanya gratis, tidak berbayar. Mereka ngumpul di WA group, mereka ngumpul di Facebook, mereka ngumpul di Telegram, tidak berbayar kecuali ketika mereka melakukan atau mengadakan event-event tertentu ya, entah event khusus untuk pelatihan spesialis ini, cuci itu, atau untuk seminar, untuk apa. Di situasi-situasi seperti itu mereka biasanya ya sebetulnya berbayar itu dalam arti ya ada penggantian ongkos untuk konsumsi, untuk honor narasumbernya mungkin dan sebagainya. Itu gambarannya ya. Jadi modelnya ini kalau dibilang sebagai organisasi itu kalau kita sederhanakan kan ada yang high profile, ada yang low profile. High profile ini biasanya temannya, teman mainnya, teman bicaranya adalah para regulator, pemerintah pada tingkat pusat sampai ke daerah. Nah, ini pasti bukan organisasi laundry ya. Organisasi laundry itu seringkali tanda kutip berusaha dimanfaatkan termasuk oleh para regulator kalau pas lagi ada kebutuhan, entah isu lingkungan, isu kebersihan, isu apa, UMKM dan sebagainya. Tapi mereka bukan teman bicara sepadan gitu yang dianggap penting dilibatkan dalam kebijakan dan sebagainya. Jadi organisasi laundry yang ada itu di Indonesia adalah yang low profile. Yang boleh dikatakan sebetulnya basis utamanya adalah komunitas. Jadi kalau di komunitas Anda tahu kan, yang paling menikmatinya adalah mereka yang saling bersahabat, yang kenal gitu kan. Tapi yang orang-orang baru biasanya jadi terasing gitu kan. Sungkan ini juga karena ada kedekatan emosional di antara, kalau kita buat itu ada 3 layer lah minimal ya. Jadi layer pertama itu biasanya layer yang entah beneran atau mengaku atau sangat dekat dengan para pendiri gitu kan. Nah ini biasanya mereka tiktokannya bisa dekat gitu ya. Saling guyon, saling apa, tapi menunjukkan kedekatan mereka. Tapi juga seringkali dari segi orang yang baru tidak ada manfaatnya mendengarkan guyonan-guyonan begitu kan. Kemudian layer yang kedua itu adalah anggota yang sudah cukup lama.
ya. Jadi sudah datang bertahun-tahun datang ke pertemuan, kesempatan ada event tertentu, halal bihalal, atau sudah bahkan ikut arisan dan sebagainya. Itu yang lama gitu kan. Nah, yang biasanya tingak-tinguk istilahnya itu ya, orang celingukan gitu, bingung melihat apa adalah anggota-anggota yang baru biasanya. Nah, kalau mereka lagi bingung, mereka bertanya atau apa, ada yang lama, yang baik hati gitu memberikan respon. Tapi sebagian juga kadang ada pertanyaan tidak mendapat respon sama sekali, ya namanya komunitas ya. Dan waktu orang merespon tidak merespon itu juga menentukan apakah dia sedang ada waktu dan sebagainya dan sebagainya. Jadi begitulah gambarannya mengenai organisasi laundry. Keanggotaannya juga boleh dikatakan seringkali adalah keanggotaan ganda. Jadi ikut di sini ya, ikut di sini, ikut di sini, ikut di sini. Orangnya itu lagi gitu ya. Dan yang terutama yang suka berinteraksi, ya Anda tahu ya kalau dalam komunitas ada WA group gitu, yang berinteraksi ya mesti yang sudah memang saling kenal, dan mereka kenalnya itu karena ya itu tadi, keanggotaannya di mana-mana ada gitu. Sehingga itu tidak mencerminkan satu organisasi yang terorganisir dengan baik. Memang nggak begitu gitu. Kemudian kalau seandainya kita tanya apakah Anda perlu aktif dalam kegiatan itu, ya bergantung pada tujuan Anda ikut ya. Tujuannya apa? Supaya itu berguna. Tujuan pertama pasti itu mungkin melibatkan, kalau orang baru itu 80-90% mau ikutan itu sebetulnya karena mereka ingin belajar hal-hal yang bersifat operasional gitu kan. Hal-hal teknis, gimana ngatasi luntur, gimana ngatasi noda ini, gimana supaya pakaian tidak tertukar, gimana supaya tidak hilang, gimana pakai nota, apakah nota digital, apakah pakai ini atau pakai aplikasi ini dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Dan itu tidak ada habis-habisnya. 80-90% anggota banyak ngobrolnya soal ini. Jadi kalau ada kasus begini, oh rame, kasus begini rame gitu ya. Jadi itu natural lah gitu ya. Jadi kalau Anda ingin belajar operasional laundry, asal Anda rajin menyimak atau bertanya dan sebagainya, ya syukur-syukur Anda dapat jawaban, respon yang baik di dalam grup itu. Jadi itu tujuan pertama gitu ya. Mendapatkan tanda kutip dukungan, bantuan operasional ketika Anda bermasalah, sehingga Anda merasa paling tidak Anda tidak sendiri gitu ya, ada teman gitu ya. Tapi seleksi ya, jawabannya itu kadang experience based gitu ya, jadi berdasarkan pengalaman. Jadi pengalaman itu kan sangat situasional gitu ya, jadi belum tentu pengalaman dia di sana cocok untuk Anda terapkan di sini gitu ya. Ada yang sudah lebih pintar memberikan respon, memberikan penjelasan dan sebagainya, itu mungkin Anda mesti pintar-pintar lah mencari tahu ini respon yang harus Anda dengar atau sebaiknya Anda ucapkan terima kasih saja tapi hilangkan dari pikiran gitu ya. Oke. Kemudian tujuan yang kedua yang bisa Anda harapkan itu adalah ketika Anda ingin belajar mengembangkan bisnisnya. Nah, saya perhatikan, saya bisa salah ya, tetapi dari beberapa WA group komunitas organisasi laundry yang saya ikuti, saya perhatikan ini jumlahnya kira-kira 3-10% saja. Yang tertarik untuk bicaranya itu mengembangkan bisnis, gimana buka cabang, gimana pendanaannya, kalau dananya nggak cukup, gimana cara nyari temannya, atau apakah harus bikin proposal, atau bagaimana dan seterusnya gitu ya. Istilahnya itu setiap kali dia posting, dia selalu ngingetin, halo, jangan lupa buka outlet baru, jangan lupa buka cabang, ayo dong bangun bisnisnya, gitu ya. Itu tujuan yang lain. Tujuan yang lain adalah mencari orang-orang untuk ngobrol gimana cara bangun bisnis. Kemudian tujuan yang ketiga adalah bangun network. Gitu ya, artinya Anda pinter-pinterlah membaca ini siapa ini, orang ini siapa, dia punya outlet apa gitu ya, outletnya berkembang nggak, atau dia jualan apa sebetulnya, jualannya bagus nggak, dan seterusnya gitu ya, atau apakah dia jago teknis, apakah kalau Anda punya problem teknis Anda bisa hubungi dia, japri, dan seterusnya gitu ya, atau dia jago di spesialis dalam laundry tertentu, entah itu tas, entah itu sepatu, entah itu baju brand, entah itu baju pesta yang rumit-rumit gitu. Nah, Anda belajar mencari tahu lah. Itu kan namanya bangun network gitu ya. Jadi Anda tahu kalau Anda memerlukan sesuatu, Anda larinya kemana. Anda perlu bertanya sama siapa. Kemudian tujuan yang lain adalah cari peluang untuk berkolaborasi atau jual apapun yang ingin Anda jual gitu ya. Apakah Anda kemudian menjadi distributor, sebagian teman-teman dulu sempat berbondong-bondong itu jadi distributor dari sebuah brand sabun misalnya, parfum tertentu dan seterusnya. Anda cari cara jualan kepada orang-orang di pasar itu tadi ya, entah kolaborasi atau apa. Tetapi juga Anda bisa sambil membangun reputasi Anda sebagai
sumber yang kredibel, sumber yang bisa dipercaya. Dengan tujuan-tujuan seperti itu, mengikuti organisasi laundry bisa berguna gitu ya. Tetapi memang kalau Anda baru pertama kali ikut, ya terimalah, memang kan dalam situasi-situasi baru biasanya agak canggung, kita nggak kenal satu sama lain, kadang-kadang bisa salah ucap, salah respon, dan sebagainya. Tapi itu toh harus dilewati periode itu ya. Nah, kalau lama-lama saling kenal, ketemu, tatap muka dalam waktu-waktu tertentu, di event tertentu, maka hubungan itu kan dibangunnya berdasarkan frekuensi interaksi. Jadi hubungan itu tidak bisa tiba-tiba langsung dekat gitu. Enggak gitu kan prosesnya. Jadi Anda bangun sebagai orang baru, Anda mencari sesuatu. Tetapi secara umum, usul saya, kalau Anda masuk dalam organisasi laundry juga jangan berharap terlalu banyak. Jangan berharap terlalu banyak bantuan, pertolongan, dan sebagainya, supaya Anda tidak kecewa. Karena harapan itu berbanding lurus dengan kekecewaan nanti ya. Kalau harapan Anda terlalu tinggi, nggak kesampaian, jadi Anda kecewa. Nggak usah terlalu banyak berharap lah. Tapi kalau itu gratis, Anda bisa masuk, bisa say hello, bisa kenalan, dan sebagainya, kenapa tidak dicoba, gitu kan? Dan juga jangan terlalu banyak menghabiskan waktu untuk itu, kecuali memang Anda menikmati itu, gitu. Karena bisnis Anda harusnya mendapat perhatian yang lebih besar, supaya tidak jadi bahan. Kadang-kadang ada yang suka sindiran, itu tuh dia aktif tuh di komunitas laundry begini. Tapi waktu saya lihat bisnisnya, ya bertahun-tahun cuma gitu-gitu aja gitu ya. Artinya citranya, reputasinya tidak dibangun dengan sungguh-sungguh gitu ya. Nah, itu sharing saya mengenai pertanyaan apakah berguna kalau ikut organisasi laundry. Saya sudah sampaikan, semoga itu menolong Anda membuat keputusan kalau Anda tadinya masih dalam taraf menimbang-nimbang apakah mau ikut atau tidak gitu ya. Sukses besar untuk Anda. Buat kalian yang nonton YouTube Bina Teguh Sharing Session seperti ini, kalau kalian mendapatkan manfaat, kalau kalian merasa ada orang yang memerlukan ini, informasi seperti ini akan berguna buat dia, entah dia sedang mau usaha laundry, entah dia pengusaha laundry dengan standar yang masih bisa ditingkatkan, diperbaiki, share lah, bagilah. Apa yang kalian dapat di sini dengan cuma-cuma, cobalah bagikan. Jadilah orang yang mendorong orang sukses dengan apa informasi-informasi yang bisa kalian bagikan, sehingga kalian adalah bagian dari keberhasilan orang-orang. Sepakat ya?